Berjumpa lagi bersama saya Yosef. Di dalam episode kali ini Digital Dive with Yosef, kita akan mengupas sebetulnya seberapa pentingnya affiliate untuk bisnis kita. Dan banyak sekali yang sudah melihat bahwa potensi bisnis menggunakan affiliates itu makin kesini makin besar. Karena beberapa dari kita yang memiliki bisnis sudah ada ternyata yang datang dan berkolaborasi dengan agensi saya, yaitu RKP Management. Dan saya menemukan fakta sangat mengagetkan, yaitu banyak dari mereka yang jumlah kontribusi affiliate ke omsetnya. Jadi kalau kita punya bisnis satu bulan omsetnya X, itu sudah mulai naik. Tadinya mungkin di awal-awal dari 10% ke 20%. Bahkan katanya kemarin saya ketemu salah satu seller yang memang ini seller home living yang one of the top di Indonesia, yang memang dia mengaktifkan rajin sekali menggunakan afiliator. Nah, satu waktu kemarin setelah tanggal kembar, saya bertemu dengan seller home living ini. Biasanya waktu pertemuan itu adalah waktu pertemuan untuk kita mengevaluasi campaign kita bersama, dan di situ kita planning apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan yang mengagetkan adalah di momen pertemuan itu kita saling sharing, buka data, dan ternyata yang kita temukan adalah kontribusi dari affiliate mereka bukan hanya dari MCN saya saja, tapi dia menggunakan juga afiliator lainnya. Itu memang luar biasa. Jadi perkembangannya adalah sudah 30% omsetnya, hampir 40% itu kontribusinya datang dari afiliator. Jadi bayangkan kalau kamu punya toko ini across platform, bukan hanya di Shopee tapi juga di TikTok, dan mungkin nanti juga ada di Lazada ataupun di YouTube. Nah, kalau seller yang tadi itu kebetulan dia ada di TikTok dan ada di Shopee. Dan menurut insight dari mereka, memang kontribusi omset mereka dari affiliates itu sudah mencapai 30% lebih. Nah, di titik itulah akhirnya saya juga cukup kaget dan menyadari juga bahwa ternyata ada toko-toko atau brand-brand yang mereka ini memang sangat handal, sudah ahli menggunakan affiliate. Karena affiliates ini mungkin ada yang begitu diposting, efeknya kan bisa jadi awareness, ya orang jadi tahu produk kita. Tapi ada beberapa brand yang dia sudah bisa mengconvert dari levelnya orang tahu atau awareness, lalu orang engage dengan kontennya sampai ke level konversi. Nah, biasanya kalau konversinya atau penjualannya itu sudah sampai tadi ya, katakanlah penjualan 30% dari afiliator. Misalnya afiliator yang mendatangkan 30% ini ada kurang lebih misalnya 10 orang katakanlah, yang padahal sebetulnya ini mungkin puluhan bahkan ratusan afiliator yang mereka punya. Tapi katakanlah dari 30% omset tadi itu berasal dari 30 afiliator. Apakah dia hanya menggunakan 30 afiliator yang terkonversi tersebut? Jawabannya adalah tidak ya. Karena biasanya dari misalkan tadi 30 afiliator yang akhirnya bisa berkontribusi kepada 30% omsetnya dari si seller tadi, biasanya ada lebih banyak yang pada akhirnya digunakan di tahap awareness-nya. Jadi katakanlah dia menggunakan 300 afiliator di tahap awareness-nya, lalu yang engage, yang aktif, yang kontennya FYP itu mungkin dari 300 hanya 100. Dari 100 yang akhirnya convert itu tadi adalah sekitar 30-an dan berkontribusi terhadap 30% lebih omsetnya si seller. Nah, jadi di sini yang kadang-kadang sebagai toko, sebagai seller, sebagai brand yang ingin aktif di affiliates, kita berhenti di satu titik yang paling atas saja karena beberapa faktor. Karena kita berpikir bahwa pertama kali afiliator itu post langsung bisa terkonversi, padahal mungkin ada prosesnya dari tadi awareness ke engagement, dari situ baru ke conversion. Nah, belum lagi biasanya yang kita lakukan adalah kita terlalu sedikit menggunakan affiliate-nya juga ya. Jadi kadang-kadang yang kita lakukan adalah kita menggunakan di tahap awareness jumlah affiliate-nya yang terlalu sedikit, sehingga otomatis kalau kita tadi dari 300 ke 100 lalu mengerucut ke 30, kalau kita ibaratnya menggunakan 30-nya di level awareness paling atas, berapa yang nanti kira-kira akan convert ya? Bisa jadi cuma 2 atau bahkan 0. Jadi kelemahan kedua para seller atau para brand adalah terlalu sedikit berpartner dengan affiliates. Nah, tapi yang mau saya bahas dalam episode kali ini dari penemuan saya tadi, yang ternyata ada bukan hanya satu, saya bertemu dengan brand yang ternyata kontribusi omsetnya dari affiliate itu bisa mencapai 30% lebih. Saya akhirnya penasaran, dan yang saya lakukan adalah karena MCN RKP ini memang kita punya kedekatan dengan tanda petik ya, ordalnya Shopee atau TikTok atau Lazada atau YouTube. Kita punya channel karena kita di MCN RKP ada kreator-kreator yang memang kita bantu untuk terkoneksi dengan platform-platform tersebut jika mereka memiliki, contoh lagi jualan 12-12 misalnya, atau tanggal kembar tiba-tiba mereka lagi asik-asiknya jualan terkena ban
terdeteksi rekaman live-nya, padahal sebetulnya mereka melakukan live itu dengan jujur. Nah, biasanya kendala-kendala ini tuh kita yang bantu sebagai MCN atau sebagai talent management agency officialnya dari TikTok dan dari Shopee juga. Nah, sehingga pada akhirnya saya bisa tanya juga ke platform-platform atau ke marketplace sebetulnya berapa sih angka yang sehat atau yang normalnya jika seorang seller atau brand itu mereka ini bisa menggunakan afiliator secara optimal. Dan ternyata kagetnya ada angkanya yang memang disuggest sama platform ini sendiri. Angka yang pada akhirnya kita sebagai seorang brand atau reseller, brand atau seller, kita bisa ngejar. Kalau angka ini belum tercapai, maka mungkin penggunaan afiliator kita itu belum maksimal. Nah, ternyata jawaban dari ordal pihak TikTok atau Shopee, mereka ternyata sama-sama setuju juga. Yang saya kaget, jadi saya nanya dua-duanya dan dua-duanya sepertinya punya persepsi yang sama juga, bahwa brand yang sehat memang mereka memiliki kontribusi sekitar juga 30% sampai 40% dari afiliator. Jadi artinya di sini satu hal yang penting di sini adalah kalau saat ini kita sama sekali belum menggunakan afiliator untuk mengembangkan seller, mengembangkan brand, mengembangkan toko kita, maka artinya kita kehilangan 30% omset yang harusnya bisa datang dari berkolaborasi dengan afiliator. Nah, mungkin di tahun 2025 nanti, kalau saat ini kamu belum optimal untuk sama sekali belum pernah menggunakan afiliator, bisa mulai coba. Tapi kalau sudah pernah coba, dan mungkin biasanya nyobanya itu seperti tadi ya, karena nyobanya terlalu sedikit, maka tidak ada efeknya sama sekali, maka kita jadi punya rasio dan punya titik di mana ternyata ada 30% yang sebetulnya itu bersumber dari afiliator. Kalau sekarang katakanlah saya sudah menggunakan afiliator, sudah ada afiliator yang ternyata mengambil produk saya otomatis dari toko saya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat dari kontribusi omset itu masih 5%, katakanlah seperti itu ya. Mungkin masih 10%, jadi belum sampai 30%. Artinya sebetulnya kita nggak boleh puas ya. Jadi masih ada ruang untuk bisa kita kembangkan, terutama masalah kolaborasi atau berpartner dengan afiliator untuk pada akhirnya menyebarkan dan menjualkan produk kita ke lebih banyak orang, ke lebih luas lagi. Dan disinilah pentingnya afiliator supaya kita pada akhirnya bisa memperluas jangkauan dari penjualan produk kita. Tapi biasanya permasalahan kita adalah, dan ini juga banyak sebetulnya beberapa brand ya, beberapa seller-seller yang berkonsultasi ke saya, datang dan pada akhirnya mereka bercerita bahwa sepertinya kalau harus berbagi komisi dengan affiliate itu cukup berat, karena terutama margin dari produk yang kita jual di marketplace atau di sosial media itu sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi. Nah, ini bukan 1-2 tapi sudah cukup banyak kasus seperti ini yang saya temui. Dan saya melihat juga ada beberapa tipe brand yang sebetulnya brand yang pertama ini dia akhirnya tidak berhasil untuk bekerja sama dengan affiliate, dan tipe brand yang kedua ini justru adalah tipe brand yang jadi berhasil bekerja sama dengan affiliate. Nah, uniknya beberapa bulan sebelumnya saya pernah waktu di pandemi itu mengadakan salah satu inkubasi bersama dengan UMKM, dan satu brand yang awalnya dia adalah brand UMKM, tapi setelah mengikuti inkubasi saya bersama dengan salah satu perusahaan logistik Indonesia, itu akhirnya bisa menjadi UMKM yang M-nya besar ya. Jadi UMKM usaha kecil menengah, kalau dia usaha kecil miliaran sekarang dia. Jadi dari kecil dia akhirnya bisa berkembang. Nah, ternyata dia berkembang melalui skema menggunakan reseller atau distributor. Dan kita juga sudah pernah mengundang brand ini, ownernya sebagai narasumber di workshop kita di Shopee Business Dynamite dan Shopee Advance untuk berbagi sebenarnya bagaimana cara untuk membagi perhitungan harga yang cocok buat para affiliate. Dan salah satu insight yang saya dapatkan, memang brand yang tadinya berasal dari memiliki reseller dan distributor ini lebih mudah bergeraknya untuk pada akhirnya bekerja sama dengan affiliates. Nah, begitu saya coba gali lebih lanjut lagi, saya menemukan memang kita yang sebagai brand owner yang bermain tidak dengan menggunakan affiliate atau distributor dan langsung ke customer, biasanya kita ada satu yang belum kita perhitungkan, yaitu adalah margin untuk reseller atau distributor. Dan ini menjadi hal yang cukup besar ketika kita nantinya harus berbagi margin dengan afiliator. Sebab seperti brand tadi yang akhirnya saya coba gali kenapa dia bisa berhasil dari
format reseller ke affiliate? Karena sebetulnya di dalam struktur harganya dia sudah punya nih, misalnya HPP produk ini adalah 50% dari total harga jualnya. Di situ dimasukkan lagi ditambah dengan biaya operasional, ditambah dengan biaya marketing, bahkan dia kasih sudah dengan tabungan untuk karyawan seperti THR atau tabungan usaha dan juga penyusutan. Nah, ditambahkan lagi dengan diskon reseller yang jumlahnya adalah 20%. Nah, jadi sebenarnya dari skema harga yang dia miliki ini, pricing structure-nya, dia punya margin 20% dari HPP tersebut itu yang memang disiapkan untuk diberikan kepada distributor dan kepada reseller. Dan inilah sebabnya begitu booming affiliates, lalu berpartner dengan affiliates, marketing lebih luas lagi, membuka cabang tidak hanya jualan sendiri tapi juga menggunakan kekuatan affiliates, brand ini itu bisa lebih cepat untuk berkontribusinya itu langsung menyebar lewat affiliates karena memang pada akhirnya punya margin yang bisa dibagikan. Nah, nggak heran kemarin memang waktu kita ngobrol dengan owner dari brand ini, reseller yang semakin lama semakin turun dan distributor yang juga semakin lama semakin turun dari produk fashionnya dia ini, pada akhirnya dia bisa saat resellernya turun, bergeraknya pas timing momentumnya masuk ke affiliates, dia bisa menaikkan jumlah affiliates yang menjualkan produknya dia, sehingga pada akhirnya brand itu pun kontribusi brand fashion yang berbeda dengan brand home living yang tadi yang di awal episode ini saya cerita. Brand fashion itu juga sudah 25 hingga 30% lebih itu kontribusi omsetnya berasal dari afiliator. Nah, jadi di sini insight pentingnya adalah jika kamu sekarang sebuah brand yang mungkin penasaran kenapa sepertinya saya belum berhasil menggunakan afiliator, dengan berbagai alasan, mungkin salah satu sebabnya adalah karena pricing structure harga kamu yang pada akhirnya harus dimodifikasi lagi. Bayangkan jika kamu sekarang punya brand, punya produk, kalau saya harus punya reseller dari produk saya, maka berapa yang harus saya alokasikan marginnya untuk reseller tersebut? Angka inilah yang nanti yang kamu akan bagi dengan afiliator. Nah, semoga insight ini bisa berguna buat kamu. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.